Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada dasarnya kita sebagai manusia pasti akan mengalami atau menimpa yang namanya musibah. Baik kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang berbeda adalah bagaimana cara kita menyikapi dan memahami tentang makna ibadah, makna musibah itu tersebut. Mendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sejenak kita berpikir atau merenung, ya, seandainya dunia ini tanpa musibah atau tanpa kesulitan, sungguh terasa hambar. Kenapa? Karena dengannya kita bisa melihat karakter dan pribadi orang-orang tersebut. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sejatinya tidak ada manusia yang menginginkan yang namanya musibah. Semua kita ingin yang enak-enak saja. Nah, pada dasarnya itulah manusia itu inginnya yang enak-enak saja. Tapi harus kita ketahui bahwasanya musibah itu adalah salah satu ujian untuk naik kelas. Maka kalau kita ingin naik kelas harus ada namanya ujian. Nah, ujian itu bisa jadi dalam bentuk musibah dan sebagainya. Maka jangan heran bila kita melihat orang-orang yang imannya sudah tinggi, maka musibahnya juga luar biasa. Nah, maka musibah itu tergantung kadar manusia masing-masing. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengutuk yang namanya musibah. Jangan pernah putus asa dari yang namanya musibah. Jadikanlah musibah itu sebagai sahabat kita. Jadikanlah musibah itu sebagai batu loncatan kepada kita untuk menjadi yang lebih baik. Petik hikmah dari musibah tersebut. Apabila kita membaca lembaran-lembaran sejarah, sungguh sangat banyak bagaimana orang bangkit dari musibah tersebut. Sebut saja Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana musibah yang datang, beliau bertubi-tubi hingga beliau menjadi seorang penguasa Mesir ketika itu. Mulai dari dibuangnya beliau oleh saudara-saudara beliau ke sumur tua, hingga datang para kafilah mengambil beliau, menjadikan budak, kemudian menjualnya kepada istana. Enggak sampai di situ saja. Di dalam istana beliau juga ditimpa musibah yang sangat dahsyat. Beliau dituduh berzina dengan istri Raja Fir'aun ketika itu. Dan pada akhirnya beliau dijeblos ke dalam penjara. Inilah musibah yang sangat luar biasa. Namun apakah beliau berputus asa? Apakah beliau mengutuk? Tidak. Beliau sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila penjara ini yang terbaik bagi saya, maka di sinilah tempat yang terbaik bagi saya. Dan pada akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara dan beliau ketika itu diangkat menjadi seorang bendahara sebuah kerajaan, dan pada akhirnya beliau menjadi Raja Mesir ketika itu. Sungguh luar biasa. Kita sebagai seorang muslim ada hal-hal yang harus kita sikapi, yang harus kita sikapi, yang harus kita perhatikan. Apabila suatu saat kita ditimpa musibah atau suatu saat kita ditimpa dengan sebuah kesulitan, setidaknya ada 5 hal yang harus kita perhatikan apabila kita ditimpa dengan musibah. Nah, yang pertama adalah ketika kita ditimpa musibah, kita harus muhasabah. Itu yang pertama, saudara. Introspeksi diri. Kadang-kalanya ada musibah yang menimpa itu akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Hal itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di laut dan di daratan ini akibat ulah perbuatan manusia itu tersebut. Maka apabila kita merasa masih melakukan maksiat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuknya. Dan apabila kita masih melakukan kesalahan terhadap orang lain, maka segera minta maaf kepadanya. Kemudian yang kedua ada hal yang harus kita perhatikan apabila kita suatu saat menimpa musibah. Yang kedua adalah kita harus menyadari kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kita akan kembali. Dengan demikian
Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan di bumi ini hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kehidupan itu ditandai dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang beraneka ragam. Ada yang berhasil melewatinya dan ada yang gagal melewatinya. Nah, proses dalam menghadapi musibah itulah namanya kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, maka katakanlah inna lillah, sungguh kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya pun kita akan kembali. Kemudian yang ketiga, sikap kita sebagai seorang muslim apabila ditimpai musibah, kita harus menyadari bahwasanya semua manusia di bumi ini pasti akan ditimpa musibah. Tidak hanya kita saja, semuanya akan ditimpai musibah. Nah, cuma berbeda orang kadar masing-masing tersebut. Musibah yang menimpa Nabi itu lebih besar, lebih daripada kita. Orang awam itu sekedarnya aja, kalau Nabi lebih besar. Dan kita harus menyadari bahwa semua manusia pasti akan ditimpai musibah, termasuk kita sendiri. Kemudian yang keempat, hal-hal yang harus kita perhatikan apabila ditimpai musibah adalah kita harus meyakini dan harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpai musibah kecuali di batas kemampuan manusia tersebut. Allah yang telah menciptakan kita. Allah lebih tahu bagaimana isi dalam hati kita. Dan tidak mungkin Allah itu menimpakan musibah sesuatu yang di luar kemampuan manusia itu. Hal itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan menimpakan musibah kecuali manusia mampu mengatasinya tersebut. Sedang pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kelima atau yang terakhir, kita harus menyadari dan meyakini bahwa setiap dari kesusahan itu pasti ada kemudahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Semuanya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah menegasnya itu 2 kali. Ini kita harus yakini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah musibah dan dari kesulitan itu bisa menggambarkan bagaimana bisa menggambarkan siapa diri kita sendiri. Dari musibah dan kesulitan, dia merupakan representasi yang bisa menggambarkan, bisa mengunduh siapa kita sebenarnya, bagaimana karakter kita itu. Dia adalah suatu keniscayaan yang lekat pada manusia dan kita tidak bisa lari daripadanya. Semua kita pasti akan menghadapi musibah atau kesulitan. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menghadapinya? Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.